teman, dengan saya Awang Kagunan dan masih dengan tamu saya Mbak Lia. Mbak Lia, di sesi kali ini aku ingin membahas tentang perjalanan spiritualmu. Wow. Dan Mbak Lia ini di kalangan kita teman-temannya terkenal dukun ya sebenarnya. Aku ngomong dukun kok agak ragu-ragu ya. Jadi ya emang dandanannya dukun banget sih. Dikenal sebagai dukun. Nah, dukun apa? Terus bagaimana perjalanan spiritualnya, dimulai kapan, dan apa yang melatar belakanginya? Langsung Mbak Lia, monggo. Oke. Aduh, mau mulai dari mana ya Bun ya? Mulai kapan? Oke. Mulai kapan? Kalau mulai kapannya mungkin karena sejak kecil itu saya ada di lingkungan eyang-eyang gitu kan, dan mereka selalu lakukan ritual-ritual seperti tirakat, laku, terus kadang mereka tuh nggak tidur semalaman dan lain sebagainya, dan mereka sering bercerita gitu kan. Akhirnya dari situ saya banyak mendapatkan filosofi kehidupan itu sendiri, dan saya adalah satu-satunya mungkin buyut atau cucu yang selalu diajak untuk berziarah ke leluhur-leluhur dan selalu diceritakan, ini tuh garisnya begini. Oh iya. Berjalannya waktu sampai suatu saat saya mendapatkan sebuah pesan lewat mimpi, dan saya itu tidak tahu dari siapa. Dia hanya mengatakan, Lia tolong aku abot, aku gagak, seperti itu. Itu awal mula ketika saya mendapatkan Aku abot, aku tulungi, aku gagak. Aku abot, aku tulungi, aku gagak. Aku abot itu aku berat. Iya. Aku tulungi, tolongin. Aku minta ditolongin. Aku namanya gagak. Oh, namanya gagak. Iya. Oke. Setelah saya bangun dari tidur, saya tanya, Mbah kok aku diimpiin kayak gini? Ini ada laki-laki, dia bilang katanya dia berat, terus namanya gagak. Oh, itu anaknya Pak D yang sudah meninggal. Terus akhirnya hari itu juga kita ke makam. Ternyata makamnya itu karena dia meninggalnya masih bayi, makamnya itu terbelah dari dua karena tertimpa dahan. Gitu. Nah, dari situ saya sering mendapatkan pesan-pesan melalui mimpi sampai akhirnya saya takut tidur. Itu usia berapa itu? SMP kelas? SMP kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2. Berarti sekitar umur 13-14 ya? 13. Dari situ akhirnya saya takut untuk tidur, karena di satu hal yang menjadi satu pertimbangan saya ketika saya mendapatkan mungkin pesan atau apapun itu bentuknya, ketika saya sampaikan mungkin ada sebuah penolakan dari pihak yang mendapat pesan itu, ataupun saya juga berpikir, emang lu sape gitu kan, buktinya apa bahwa ada pesan itu. Akhirnya saya agak menutup gitu kan, dan saya mencoba untuk mengabaikan sampai terakhir kali ketika Tuhan memperkenankan saya untuk delosor, dalam artiannya bahwa semua habis. Dari saya tinggal di Jakarta, kemana-mana pakai driver, mobil ganti sebulan sekali, liburan keluar kota sebulan sekali. Tuhan izinkan semua itu hilang. Akhirnya kami pindah ke Jogja dan kami tinggal di Merbah. Itu di satu desa di mana itu rumah kampung. Rumahnya di tengah, halamannya 4.000 meter. Jadi benar-benar terkucil. Tapi disitulah akhirnya semesta itu memproses untuk kepekaan dan intuisi saya untuk lebih bisa tajam. Dan kebetulan ketika itu saya sudah punya 2 anak, dan 2 anak saya itu juga indigo. Ketika kami tinggal di sana, dia sering, Mah kok ada kain putih terbang, Mah ada tangan kok dada-dada. Serius? Gitu. Serem ya. Atau kalau enggak dia lihat, Mah kok ada kepala gitu, segala macam. Coba pada saat itu, aduh ini bagaimana untuk menyikapinya. Akhirnya saya mencoba untuk membaca, saya belajar, saya cari sumber-sumber yang bisa saya mendapatkan informasi seperti apa dan bagaimana. Bukan untuk saya, tetapi bagaimana saya bisa istilahnya memberikan satu
pembekalan kepada anak saya bahwa kamu spesial, bahwa dengan apa yang kamu punya itu jangan menjadikan satu ketakutan, tetapi kita tidak tahu kedepannya akan menjadi apa. Dan pada saat itu suami saya, Mas Bram almarhum, itu sangat denial sekali dengan hal seperti itu. Ya maklum aja karena beliau lingkungannya memang tidak yang tanda kutip, dan beliau juga lama tinggal di luar negeri, jadi agak tidak mempercayai gitu. Sampai suatu ketika malam-malam beliau itu dijawil, lari Dijawil dan gak ada orangnya. nggak ada orang. Dari situ akhirnya dia juga belajar meditasi, belajar bagaimana sih energi itu apa, terus apa sih yang menjadi satu yang harus kita bimbing untuk anak-anak kita, yang pada saat itu mereka bisa melihat, bisa mendengar, bahkan ada yang bisa melihat ke depan akan terjadi apa. Dan untuk sampai saat ini saya punya 6 anak itu 5 dari 6 anak saya itu mereka bisa. Serius? Ditambah Enak. 1 cucu saya. Berarti sekarang 6. di rumah ada berapa? 6 Mbak Lia sama cucu, 8 orang yang 8 punya orang. 8 orang, kemampuan 6 yang, khusus. Iya, 6 yang punya kemampuan itu. 8 orang, 6 yang punya kemampuan Ya. khusus. Luar biasa ya. Itu kemampuannya beda-beda. Beda-beda. Jadi masing-masing itu mereka ada yang fokus di pengobatan. Jadi yang paling kecil sendiri itu ketika saya capek gitu, Sam tolong mama capek, dia cuma mencet di satu titik, wah itu saya bisa nangis. Pada saat itu pertama kali dia SD, sekeras apa sih anak SD kalau dia mijet gitu kan, tapi saya tuh bisa nangis, bisa teriak-teriak. Akhirnya dia belajar, oh ini titik. Jadi sekarang di rumah itu kalau mamanya saya sedang nggak enak badan, saya pasti sama Sam, tolong Sam, kamu udah tahu di mana yang sakit. Dan itu dia pas sekali titik-titik yang sakit itu yang dia coba untuk perbaikin, dan dia coba untuk pijit itu. Dan yang lainnya lagi juga banyak. Yang satu lebih kepada visual juga. Jadi bagaimana dia bisa melihat, seperti contohnya kejadian gempa di Palu itu juga mereka lihat kurang lebih sekitar 2 bulan sebelumnya. Terus seperti ada gunung meletus dan kejadian-kejadian yang lainnya, sehingga bahkan ketika papanya meninggal itu mereka ada satu keinginan, karena papanya itu selalu apa-apa tuh cerita sama mereka. Terus anak saya itu bilang, ini nih satu-satunya pengalaman papa yang tidak pernah papa ceritakan kepada kita. Sambil guyon tuh mereka bilang gitu. Jadi mereka berpikir bahwa proses kematian papanya itu tidak bisa mereka ceritakan gitu. Terus aku mau minta papa deh supaya cerita. Lewat 2 hari dia diimpiin papanya dan diceritain prosesnya seperti apa. Akhirnya dia cerita, oh prosesnya papa tuh kemarin waktu meninggal begini, step-stepnya, awalnya tuh begini. Nah itu yang akhirnya membuat saya untuk bisa lebih meleram secara ego, mencari jati diri pribadi, who am I, dan purpose of life saya ke depan ini akan seperti apa. Dan di satu sisi saya juga mulai mencoba untuk menghilangkan kemelekatan secara keduniawian. Karena ketika kita masih terbelenggu oleh keduniawian, kita tidak akan pernah bisa berpikir murni, dan hati kita pun tidak bisa seperti itu. Iya, betul. Memang biasanya orang itu akan berproses untuk mencari jati dirinya. Aku bahasakan mencari jati diri ya. Jadi aku ini sopo toh gitu. Terus sebelum aku ada di sini ya, sebelum aku hadir di bumi ini, aku itu ada di mana? Terus abis itu aku ini sebenarnya hidup di bumi ini mengemban tugas apa gitu. Dan ketika besok aku harus kembali, aku itu kembali kemana? Ya. Itu selalu dimulai dengan kejatuhan. Ya. Kejatuhan itu bisa banyak hal ya, bisa sakit, bisa harta benda habis. Harta benda habis. Aku di situ. Sama ya Bunda. Kita ini sebenarnya kayak 11, bukan 11 12, tapi 11 setengah sih sebenarnya. 11 setengah deket banget ya. Banget gitu kan. Ya dengan kebangkrutan
dengan penderitaan cinta yang luar biasa. Jadi memang dipicu dari rasa sakit yang sangat luar biasa, penderitaan yang sangat luar biasa. Akhirnya kita digerakkan untuk mencari Tuhan ini sebenarnya ada nggak sih? Ya. Kalau ada itu di mana gitu loh. Terus apakah aku itu bisa ketemu atau bisa berkomunikasi langsung dengannya, atau aku itu bisa minta sesuatu secara langsung dengannya. Nah, perjalanan itu dimulai dari situ, dari Proses, penderitaan, betul. dari penderitaan yang luar biasa. Ya. Aku juga sama. Kita sama Bunda. Dan yang menarik, tidak semua diperjalankan Betul. untuk mencari jati dirinya, dan tidak semua orang diberikan gift ya, Ya, keistimewaan seperti yang Mbak Lia punya dan yang anak-anak Mbak Lia punya. Bayangin kalau satu rumah sakti semua, ya boleh dibahasakan sakti ya. Kalau satu rumah sakti semua, habis itu punya kemampuan yang berbeda-beda, enak toh?